ay dak sumanu ulemi dialap ko nga sa inad ho nabuhi ho ina dito nga ni keluarga hape ho mama perwa pangalaho dak kuboto nok so ni hiyan ulem di hutang alay romang gikot tong nasusuman Bardo mumahamune buang bolan na luako. Gema nak songo dia pedi bay nakkan tuwa tuwa lom do karaja di utaw. Di ko nga tonga ni silima bahal. Iji mahamune dua. No paula kon na ho. No human na an. Sonari alus ni hamune dua juma nang nasi songo dia ju alus ni hamune dua. Aw malaga ma jaw to hamu. Ay dak ko takya hu bete hu to ham song ni paraman ni hutaon. Do anak ni hutaon. Songo pangalahong nay. Imagine si doon ako kutuhamu. Iyo ko kalakon na kaninga pabula ko po ama jebu. Alay kuboto na sa manon. Daksi pabula ko na ama. Daksi jebu honot to ngakadyon man nasusuman. Di pa uba pangalahom. La tuliya hong gusto nito pangalahom na. Dang mampu ho to sede-sede dulu. Ya, shalom, salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Salam jumpa kembali dengan Pastor Daud Timotius Tampu Bolon. Kita telah menyaksikan cuplikan video di depan bagaimana video ini lagi viral di Tapanuli. Seorang menantu perempuan melakukan tindakan yang tidak menjadi contoh alias sangat memalukan dengan mertua laki-lakinya. Dan hal ini benar-benar sangat-sangat menghancurkan reputasi orang-orang Batak yang dulunya hampir-hampir tidak pernah terjadi. Nah, ketika saya mendengar atau menyaksikan video ini, sebenarnya saya malu untuk mengekspos ulang lewat video ini. Tapi mengingat pertanggungjawaban rohani yang saya hidupi, saya mau nggak mau sebelumnya minta maaf kepada seluruh orang Batak yang menyaksikan video ini. Bukan bermaksud untuk memperpanjang berita yang sangat memalukan ini, tetapi ini saya jadikan menjadi sebuah peringatan atau nasihat kepada kita semuanya, agar orang-orang Batak yang terkenal dengan ketaatan kedisiplinannya, baik secara iman ataupun secara adat istiadat. Dan sedari kecil saya hampir-hampir tidak pernah mendengarkan berita ini. Mungkin karena tidak terekspos. Tapi karena belakangan ini dunia semakin terbuka dan hampir-hampir tidak ada yang tersembunyi. Baik sampai di tempat-tempat terpencil sekalipun, semuanya terpublikasi. Karena adanya alat komunikasi yang canggih, sehingga informasi ini dapat disaksikan oleh semua orang. Dakyar pipinegi songono nama sa digiuta si mabah. Alay manglaw na sorpa mo na sa sumama ko ang ko. Masih doon nami ko ho. Songotia di ba ko. Parela mahwangi dangapinan nami ho. Ay dami po to ho ng natama. Saru pa maho ko merpaw. Akaborgor na suasia. Kopi nang itropiga bulan mahuruk sa hato to hutaon. Daknya rupi nang masa songop ko jol madi hutaon. Panyaran ni si Hobbing manglaw na kanasusuman di siya maktana. Nasongop diyan pangalahom. Dakula ni mana lagan nami doho lagan nami. Ame tuwa hami nang di hutaon dakya hubigi hami dope akasi songonon. Jadi nang hope la di pau la kola sa suma pangalahomi rela maho ay dak sumanu ulemi dialap ko sa inad ho nabuhi ho ina dito nga ni keluarga hape ho mama perwa pangalahom dak kuboto nok so ni hiyan ulam di hutang alay romang gikot tong nasusuman Bardo mumahamune buang bolan na luako. Gema nak songo dia pedi bay nakkan tuwa tuwa lom do karaja di utaw. Di ko nga tonga ni silima bahal. Iji mahamune dua. No paula kon na ho. No human na an. Sonari alus ni hamune dua juma nang nasi songo dia ju alus ni hamune dua. Aw malaga ma jaw to hamu. Ay dak ko takya
Dakya hubiti hutotong hami song ni paramen ni hutaon. Do anak ni hutaon. Song pangalahong nay. Imagine si doon ako kutuham. Iyo ko kalakon na kaninga pabula ko ko ama jebu. Alay kubo to na sa manon. Daksi pabula ko na daksi jebu honot to ngakadon man so sumani. Di pa uba pangalahom. La tudia hong so ni pangalahom na. Dang mampu ho to sede lule. So ni ho pa de. Oto. Di mo to ho ha jong am man so ni ali lule hono mo makana so sumani. Bahama ro amma mere ngakara jog tudi. Jay pa uba pangalahom. Sa piro mahala ko mardopo ko tatuson. Upabula alaman. Alay na sosuman mahapyak kabigi. Molo pibo ipabula jolma. Ku alaman tikar na kana nabula ipon nauli do si takkuko. Ape songoni mapangalahom. Jay man nagsongodi e pwede ba kahalakonan no tuhoma. Dang si panguray namin. Dang si parmisi kami. Dia mana tunggu dia pe na lampu kayak ngomong. Izin mahami di sini. Setelah berak tenangga, asal berpusi di besar pega. Tak jaro pi foto nama asa somuno. Dalam video ini saya hanya ingin memberikan masukan secara kerohanian karena saya seorang hamba Tuhan. Ya, tidak ada salahnya saya harus bertanggung jawab untuk ikut ambil bagian memberikan pengertian serta hikmat kepada setiap saudara-saudara yang menyaksikan video ini. Nah, sekali lagi, seharusnya video ini tidak terlihat atau tidak akan diketahui oleh semua orang apabila perintah Tuhan dilakukan. Karena firman Tuhan berkata di Kejadian 2 ayat 24, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Nah, dari awal penciptaan manusia, firman Tuhan telah disampaikan bahwa ketika seorang laki-laki telah menemukan pasangan hidupnya yang menjadi istrinya, ketika mereka telah diberkati, mereka harus keluar dari rumah orang tuanya dan mencari satu tempat tinggal yang menjadi naungan mereka. Dengan kata lain, mereka tidak boleh tinggal di rumah orang tuanya lagi. Karena memang secara hikmat, Allah telah mengetahui akan banyak yang akan terjadi di dalam kehidupan suami istri yang baru menikah ataupun juga yang sedang menjalani dalam bahtera rumah tangganya. Alangkah baiknya kalau mereka setelah diberkati, mereka tinggal di rumah sendiri dan membentuk satu keluarga yang baru dan membangun rumah tangganya seperti apa yang telah mereka pikirkan sebelum mereka menikah. Dan kemudian, Tuhan juga telah memperhitungkan akan apa yang akan bisa terjadi kalau seorang anak laki-laki telah mengambil keputusan untuk mengambil seorang perempuan dan menjadi istrinya, namun masih tinggal di depan orang tuanya. Ini lambat laun akan menjadi masalah. Karena tidak bisa dipungkiri, kalau kita tinggal di rumah orang tua kita bagi yang menikah, maka segala hiruk pikuk yang ada di dalam rumah itu juga menjadi tanggung jawab kita. Pasangan muda ini belum tentu kuat ekonominya, tetapi karena dia tinggal di rumah orang tuanya, maka sebagian atau bisa dikatakan keperluan kebutuhan rumah tangga di mana mereka tinggal itu mereka harus bertanggung jawab. Tidak mungkin mereka sudah menikah, tapi mereka makan, minum, mandi, dan semua keperluan dari rumah orang tuanya dan mereka tidak bertanggung jawab. Mereka tidak ambil bagian, itu tidak mungkin. Itu sebuah kecelaan. Itu sebuah tindakan yang memalukan. Seolah-olah
suami ataupun anak laki-laki yang baru menikah itu ternyata tidak bertanggung jawab untuk menafkahi rumah tangganya. Terbukti dia tinggal duduk manis dan makan minum dari depan dari rumah orang tuanya. Begitu juga istrinya. Maka ini lambat laun akan menjadi persoalan yang besar di kemudian hari. Seandainya pun kalau suami istri ini sanggup menafkahi atau berkorban karena mereka menikmati apa yang difasilitasi di rumah itu, lalu mereka juga ikut membantu, maka nanti akan terjadi juga proses hitung-hitungan. Tanpa disadari, ini menjadi satu pemicu konflik yang akan berkepanjangan, karena itulah manusia. Jadi memang Tuhan telah membuat satu peraturan. Alangkah baiknya apabila suami istri itu baru menikah, dia harus tinggal dengan istrinya keluar dari rumah orang tuanya. Dan mereka harus membuat sistem yang baru di dalam rumah tangga mereka. Tidak boleh orang tua atau mertua ikut campur dalam kehidupan mereka. Biarkan mereka mandiri sendiri. Biarkan mereka belajar hidup bertanggung jawab, karena selama ini mereka ketika masih remaja sampai pemuda, mereka tidak pernah berpikir bagaimana susahnya berjuang untuk mencari hidup. Jadi Tuhan akan berurusan dengan mereka, dan mereka harus bekerja keras untuk membangun rumah tangga mereka. Itu dari sisi kerohanian. Belum lagi dari sisi hubungan. Nah, seperti yang kita lihat dalam video ini, mengapa bisa terjadi? Manusia ini masih daging. Kita tidak tahu bagaimana iman atau kerohanian daripada si menantu ataupun baik laki-laki ataupun perempuan di hadapan mertuanya. Ada yang jatuh mertua laki-laki dengan mantu perempuannya, atau mantu laki-laki dengan mertua perempuannya. Hal ini banyak terjadi di luar sana. Tetapi seperti yang saya katakan tadi, saya sangat kaget. Saya tidak pernah mendengar hal ini terjadi di lingkungan orang Batak, karena saya tahu orang Batak itu kehidupan adat istiadatnya begitu kuat. Tapi ternyata kita lihat kenapa ini bisa terjadi. Nah, kita juga harus belajar seperti laki-laki ataupun perempuan, kalau ingin mencari teman hidup atau pasangan, maka lihatlah bagaimana keadaan daripada keluarganya. Bisa saya katakan 3B, ya, bibit, bebet, bobot. Kalau mau memilih pasanganmu dan kau yakin dia adalah orang-orang baik, lihatlah kakek neneknya, lihatlah papa mamanya, lihatlah dirinya. Pelajari dulu, lihat bagaimana kehidupan sosial mereka, bagaimana kehidupan kerohanian mereka. Kalau engkau benar-benar melihat semuanya baik, setia, dan rajin beribadah, maka tidak diragukan lagi, sekalipun mungkin bisa jatuh di generasi yang keempat atau di generasi yang ketiga. Tetapi itu sudah menjadi dasar yang kuat. Jangan karena dia cantik atau ganteng, engkau sudah mengetahui bahwa orang tuanya punya histori yang tidak baik. Kakek neneknya juga punya histori yang tidak baik. Lalu sekalipun engkau lihat bahwa dia baik-baik saja, itu menjadi pertanyaan yang besar. Butuh penelitian yang panjang, jangan terburu-buru karena dia cantik. Lebih baik memilih jodoh
wajahnya pas-pasan, secara fisik dia tidak berlebihan, tapi hatinya sempurna. Lebih baik kita memilih itu daripada terlihat cantik, tapi kita tidak tahu hatinya seperti apa. Nah, itu sebabnya hal ini bisa terjadi. Mungkin kalau mau dilihat, mertua laki-lakinya seharusnya imannya kuat sebagai penasehat di rumah itu. Tapi karena menantu perempuannya ini ya selalu bertindak di luar batas, maka bisa saja kejatuhan itu terjadi. Nah, ini dari sisi pandangan kerohanian yang saya dapatkan. Kenapa Tuhan telah membuat satu perintah, peraturan, dan hukum-hukumnya? Ini harus ditaati, agar kita tidak jatuh dalam dosa. Dan setahu saya, di peraturan atau di hukum orang Batak, saya memang tidak begitu kuat di adat istiadat orang Batak. Tapi yang saya tahu, bahwa mertua dengan parumaen itu tidak boleh dekat-dekatan. Dari dulu saya sudah mengetahui ini karena bahaya bisa terjadi yang tidak diinginkan. Begitu juga si matua perempuan tidak boleh dekat-dekat sama helanya. Harus ada jarak dengan rasa hormat yang tinggi dan dalam. Sehingga semuanya bisa menjaga perasaan dan sikap hati. Nah, bukan berarti harus ada curiga mencurigai, tidak. Tetapi masing-masing kita harus punya batasan-batasan kehidupan yang menjadi contoh dan menjadi teladan baik di hadapan Tuhan ataupun di hadapan sesama. Nah, lewat video ini, saya berdoa kiranya hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi. Dan kiranya kita semuanya bisa memaklumi video ini beredar karena mungkin ketidakpuasan atau juga karena agar orang-orang belajar dan tahu sehingga hati-hati. Ya, semuanya patut kita syukuri. Tetapi berawas-awaslah. Karena manusia ini condong jatuh ke dalam dosa. Siapa saja bisa jatuh. Kebetulan saja orang-orang yang di video ini yang terkena. Tapi berhati-hatilah, jangan-jangan kalau kita tidak kuat iman kita, kita juga yang akan jatuh di berikutnya. Banyak-banyaklah berdoa, banyak-banyaklah datang kepada Tuhan, minta kekuatan agar iblis tidak menjatuhkan kita dalam noda, dosa, ataupun perbuatan-perbuatan yang sangat memalukan atau tercela. Baik, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, sekali lagi Pastor Daud memohon maaf dan jangan saudara tersinggung karena tidak maksud saya untuk kembali mengekspos video ini. Tetapi kiranya apa yang telah saya sampaikan semuanya menjadi perenungan bagi kita semuanya. Salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.